Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 3 Oktober hingga tanggal 9 Oktober 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal secara 100%. Ya, mohon maaf, saya ngomong agak celat gitu ya. Ya, juga perlu kamu tahu bahwa pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa, bisa bolak-balik ya. Kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ya, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggap ini sebagai fun reading. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu bisa menjadi motivasi atau bisa kamu pelajari selama seminggu ini. Oke, ada the Hierophant, King of Cups, ada Ace of Cups, ada the Emperor, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Seven of Cups, Two of Cups. Tiba-tiba aja nih saya seperti kayak mau terjatuh gitu ya, seperti oyong gitu ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya ada yang kondisi kesehatannya tiba-tiba ini mau gitu pening ya, kalau berdiri gitu tiba-tiba gelap ya, darah rendah ini sepertinya. Kalau nggak darah rendah, darah tinggi ya. Ya, jadi untuk Sagi di minggu ini jangan terlalu diambil hati lah untuk sesuatu hal yang sedikit membuat kamu sedih ya. Beberapa di antara kamu mungkin akan memperoleh kabar ya, berita ataupun sesuatu hal yang kurang menyenangkan menurut kamu. Ada kondisi atau situasi yang membuat kamu kurang bahagia ya, jangan dipikirin terus gitu ya, membawa santai ya, tenangkan hati dan pikiran ya. Ada beberapa di antara kamu nih ya, sepertinya menanti suatu pekerjaan, menanti kesempatan untuk membangun bisnis ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang udah bekerja nih mati-matian di suatu bidang tertentu. Ada beberapa di antara kamu yang petani gitu, udah cukup lama bertahan di bidang ini, sudah fokus, udah sabar ya. Ya, pengen rasanya independen, pengen rasanya punya usaha sendiri, nggak diatur-atur lagi gitu. Ya, udah sepertinya udah pengen keluar dari bidang ini gitu ya, pengen menggeluti bidang yang lain, karena ini bukan pekerjaan yang mudah ya, butuh kesabaran yang sangat ekstra gitu ya. Ada sih penghasilan gitu ya, tapi saya nggak tahu ya, bisa jadi ini beberapa di antara kamu karena udah bosan, karena situasi lingkungannya flat, income-nya itu tidak improve ya, flat ya. Bisa jadi karena juga kondisi lingkungan, dimana lingkungan kamu bekerja kurang sehat ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu nih, ada yang dealing dengan energi Aries ya. Kalau bukan ini ya, energi atasan kamu, ini bisa jadi adalah energi kamu ya, dimana ini adalah sosok yang siap untuk menjadi pemimpin, menjadi supporter, pendukung gitu ya. Dia ini selalu berambisi untuk sukses, naik terus gitu ya. Keinginan dia adalah menjadi orang yang berhasil supaya bisa melindungi orang-orang tercintanya, terkhusus keluarganya. Ya, saya juga ngelihat ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, sepertinya ada beberapa di antara mereka ini
bakalan memberikan kamu bantuan. Ada juga Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ya, ini adalah energi yang nge-support kamu secara materi ataupun secara moral, memberikan nasihat, arahan, ya, sharing, memberikan kamu pencerahan. Ini bagus banget nih sebenarnya ya, memberikan kamu pengetahuan yang semakin dalam mengenai lingkungan, mengenai makna hidup. Ya, kenapa misalnya terjadi muncul suatu masalah di kehidupan kita, pasti ada alasannya, semacam gitu tuh di sini ya. Jadi saya ngelihat ini membuat kamu menjadi tenang, hati kamu menjadi damai ya, atas pencerahan ya, atas semacam solusi ataupun support, dukungan yang kamu dapatkan dari orang-orang yang mencintai kamu di sini. Ya, ini bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi ini adalah atasan kamu atau orang tua kamu ya, atau bisa jadi ini adalah diri kamu sendiri nih. Kamu adalah sosok yang memberikan uluran tangan, pencerahan ya terhadap orang-orang di sekitar kamu. Cuma di sini saya lihat ada beberapa di antara kamu ini ya yang sangat konservatif gitu. Jadi ada dua di sini kategori Sagittarius, ada yang sangat konservatif, ada yang rebellions ya, out of the box. Dia nggak suka sesuatu yang membelenggu, nggak suka sesuatu yang kolot. Ya, kalau misalnya ada suatu metode ini di dalam mengerjakan suatu tugas tertentu, biasanya metode A ini yang digunakan turun-temurun ya. Tapi sekarang cara berpikirnya udah modern deh. Ini kan nggak efektif lagi tuh pakai alat atau strategi A ini. Ya sebaiknya cari cara yang lebih efisien dong gitu ya. Jadi dia Sagittarius yang rebellion di sini saya lihat adalah sosok yang modern, yang upgrade dia pengetahuannya, selalu dia belajar, selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi ini adalah sosok yang kalau saya ngelihat di sini bakalan nge-support nih kemajuan atau kesuksesan Sagi ke depannya gitu ya. Kalau selalu mengupgrade diri, pengetahuan ya, selalu mengasah skill ya, pemahaman yang sangat dalam mengenai bukan hanya dengan diri sendiri tapi dengan lingkungan juga. Ini akan ngebantu kamu menjadi sosok yang lebih open minded ya. Cuman di sisi lain ada nih kategori Sagittarius yang cara berpikirnya itu masih in the box gitu ya. Kalau dikasih tahu masih sering bilang misalnya nggak mungkin ya gitu ya. Ini adalah aturan atau tradisi yang diajarkan oleh orang tua terhadap kami, jadi harus diikutin gitu ya. Jadi ada semacam kepercayaan, tradisi ataupun persepsi yang mengenai sesuatu yang nggak bisa diubah di sini untuk beberapa Sagittarius ya. Oke, ada Ace of Cups dan juga Seven of Cups, Two of Cups ya. Saya ngelihat ada beberapa yang di antara kamu yang sering nih sharing dengan orang terdekat kamu ya. Ketika kamu sharing dengan orang terdekat kamu ini, orang terdekat kamu ini sepertinya sering bicara tentang harta, kekayaan, ambisi gitu ya. Bisa jadi ini adalah kamu sendiri yang ketika kamu sharing terhadap orang terdekat kamu ya, yang kamu bicarakan itu terus mengenai harta, kekayaan, obsesi ya, angan-angan, impian ya, visi, pengen punya mobil, pengen punya rumah gitu. Ya, kalau nggak bicara tentang itu nggak semangat gitu ya kan. Ya, kalau ada impian seperti itu baru semangat untuk bekerja. Jadi nggak apa-apa dong kalau misalnya sekali-sekali harus memikirkan seperti itu. It's fine memang gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Harus tetap ada kontrol di sini. Jangan sampai kelewat batas gitu ya kan. Ya. Oke, di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu akan memperoleh semacam hadiah gitu ya. Ada sesuatu yang akan membuat suasana hati kamu berubah ya, menjadi menghayal nih, jadi berimajinasi gitu ya kan. Udah langsung dibayangkan. Jadi ada semacam kabar atau semacam hadiah ya
yang akan kamu dapatkan. Tapi yang saya rasa di sini wujudnya belum ada gitu ya. Ya, jadi masih seputar pesan gitu ya. Tapi di sini kamu udah langsung mengimajinasikan pesan ini tadi dalam bentuk apa gitu. Ada juga beberapa di antara kamu ini bakal memperoleh tawaran pekerjaan, semacam promosi. Ada kesempatan bagi kamu juga untuk melakukan perjalanan ya, antar kota, antar pulau. Ya, ada juga nih seperti kabar baik ini. Saya ngeliat nih kabar baik. Ada rasa penasaran sekali juga yang kamu miliki di dalam pikiran mengenai sesuatu hal ya dari seseorang yang dealing sama kamu. Ini bisa jadi pasangan ataupun orang tua atau kerabat orang terdekat kamu, anak bisa jadi ya. Jadi penasaran banget nih tentang kabar terbaru mengenai perkembangan misalnya hubungan anak kamu dengan pasangannya gitu ya. Ada soalnya di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu di mana anak kamu pengen menikah nih. Ada yang is going to get married gitu. Jadi kamu di sini penasaran gimana nanti ya gitu ya. Jadi ada semacam imajinasi gimana ya bentuknya nanti pestanya gitu ya. Jadi gambaran-gambaran itu muncul di sini dalam bentuk semacam hayalan gitu ya. Ya, oke, ada Six of Cups dan juga ada the Wheel. Ya, bakalan ada kebahagiaan. Ya, bakalan ada kumpul-kumpul bareng nih gitu ya di minggu ini dengan keluarga, dengan orang terdekat kamu. Juga ada the Wheel. Ya, great changes can happens anytime gitu. Jadi perubahan yang sangat besar di minggu ini bisa sewaktu-waktu terjadi ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Sagittarius, cuma di sini saya belum bisa lihat dengan jelas perubahan yang besar yang sewaktu-waktu bisa terjadi di minggu ini dalam hal positif atau negatif ya, belum bisa saya lihat dengan jelas. Kita lihat di klarifikasinya untuk Sagittarius. Ada Strength, the Stars, ada the Empress, ada Six of Wands, Queen of Swords, the Hangman, ada Two of Cups, dan juga Two of Pentacles. Iya. Oke. Ya nih. Sepertinya ada beberapa di antara kamu ya, dimana kerabat kamu atau anak kamu sendiri, karena saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang single parent di sini, dimana anak kamu ada yang mau menikah nih ya, ada rencana pernikahan dan ini akan melibatkan perjalanan, tapi seperti ada penundaan gitu. Saya ngelihat di sini semacam ada penundaan. Harapan-harapan kamu sebagai orang tua ya tentunya adalah terlaksana semua apa yang direncanakan gitu ya. Jadi ada rasa penasaran yang sangat besar sekali yang kamu miliki, yang kamu tunggu-tunggu juga di sini dari anak atau kerabat kamu mengenai info selanjutnya mengenai rencana pernikahan tadi gitu ya. Ya, juga di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ya berkeinginan ini untuk melakukan perjalanan keluar kota gitu, tapi ada penundaan. Intinya di minggu ini seperti ada penundaan gitu ya. Ya, jadi ada situasi emosional yang kurang stabil juga ya, bisa jadi karena penundaan ini ya, itu membuat kamu jadi sedih. Aturannya wah, tanggal sekian nih saya jalan-jalan, tanggal sekian nih seharusnya ada pertunangan atau pernikahan ya, tapi diundur lagi, ditunda lagi gitu ya. Jadi ada rasa was-was sedikit di sini gitu ya, tapi tetap ada di sini semacam imagination ya. Artinya di sini saya ngelihat energi kamu positif gitu. Ya, masih mendoakan hal-hal yang baik di sini nih. Semuanya akan bagus, semuanya akan baik gitu ya. Ya, dan saya ngelihat di sini kenapa ada penundaan terhadap aktivitas yang direncanakan tadi gitu ya. Saya ngelihat seperti ada masalah situasi ataupun kondisi keuangan yang kurang stabil, itu yang menjadi penyebab sehingga ada semacam penundaan.
Ya, penundaan di sini juga bisa dealing terhadap bisnis, karir, ataupun ada proyek yang ingin kamu ubah ya, metode atau cara kamu di dalam mengelolanya gitu ya. Ada sesuatu yang ingin kamu renovasi, kamu rombak gitu ya. Cuman mengalami penundaan di minggu ini karena kondisi keuangan. Jadi sepertinya kamu membutuhkan di sini yang namanya support materi atau bantuan dari orang-orang di sekitar kamu butuh itu gitu ya. Ya, ada semacam rencana juga ini untuk kamu yang petani ya, untuk buka lahan ini untuk tanam tanaman yang baru ya, seharusnya di minggu ini gitu ya, tapi seperti ada penundaan gitu ya, tergantung sih ya. Ya, ini cuman persepsi yang saya lihat. Penundaan di sini setelah kamu membaca bacaan ini ya bisa jadi kamu nggak mau nunda-nunda ya kan. Saya nggak mau dong terbawa arus kan gitu ya. Ya, itulah gunanya ada bacaan seperti ini, menunjukkan persepsi masa depan setiap zodiak ya. Cuman kamu ambil yang cocok dengan kamu gitu. Nah, kira-kira cocok nih, ada seperti yang ditunda-tunda karena terlalu banyak mikir-mikir, kurang berani atau kurang khawatir. Ya, di sini butuh yang namanya pengorbanan, butuh keberanian. Ya, jangan malas-malas gitu. Karena saya juga ngerasa di sini ada seperti sedikit ada energi yang menarik kamu untuk menjadi pasif gitu ya. Kurang percaya diri ya ada semacam kekhawatiran ya. Namun sebenarnya rasa percaya diri, pengalaman di sini ya, perjalanan hidup ini sudah mature banget nih untuk Sagittarius sorry ya. Kamu juga memiliki energi yang power gitu, yang strong gitu ya. Ya, seharusnya kalau kamu cukup menyadari dengan kemampuan kamu yang kamu miliki di sini, ini udah cukup menjadi modal kamu untuk menembus ya. Seberapa sulit pun ya, seberapa mengkhawatirkan pun situasi ataupun kondisi keuangan kamu di minggu ini, kalau kamu terkoneksi dengan spiritual guidance kamu ya, tenang gitu, tenangkan, fokuskan pikiran kamu terhadap tujuan utama kamu di minggu ini apa gitu, menyelesaikan suatu proyek atau menjalankan suatu rencana ya, mengubah metode di dalam menangani suatu bisnis atau suatu pekerjaan ya, itu mengubah disiplin diri ya. Misalnya tadinya sering terlambat atau enggak rampung langsung menyelesaikan pekerjaan gitu ya, ditunda-tunda gitu ya, ini sepertinya perlu diubah gitu. Jangan sampai menjadi kebiasaan yang enggak bisa diubah gitu ya kan, jadi sulit mengubahnya gitu. Jadi jangan ditunggu-tunggu waktu yang pas gitu. Kalau sudah ada keinginan untuk mengubah sesuatu yang enggak kamu rasa itu mengganggu kemajuan atau cara kamu di dalam menangani pekerjaan kamu ya, kalau kamu rasa itu nggak efektif ya, malah menghambat ya, kamu pengen mengubahnya, jangan hanya keinginan aja tapi lakukan kan gitu ya, supaya perubahan yang besar seperti yang saya katakan tadi itu bisa terjadi di minggu ini gitu ya. Demikian untuk Sagittarius, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya, tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.